Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di UC United Circle. Ya, kali ini gue mau membahas Eric Bailly yang dikabarkan free transfer ke Besiktas. Ketika kita ingat Eric Bailly, kita ingat lelucon yang pernah dia buat ya selama dia di Manchester. Dia ada lelucon sama Ibra ketika Ibra lagi berdiskusi dengan 3 staff United. Eric Bailly masuk, Pogba ngerekam, kemudian Eric Bailly tiba-tiba memukul bahu dari Ibra dan menendang bokongnya. Jadi lantas Ibra terkejut, Eric Bailly lari kencang dan Ibra mau ngejar Bailly juga nggak sempat kan karena lari dari Bailly kencang banget. Ini pemain yang banyak jokes sih. Kita juga masih ingat waktu di final Europa League lawan Ajax di Stockholm di 2017 itu Eric Bailly sama Ibra di pinggir lapangan, kemudian sambil memegang tongkat Eric Bailly marah-marah ke wasit gitu kan. "Hei wasit, cepat habisin waktu. Kami mau ngangkat piala," gitulah ngomongnya. Terus kemudian Ibra ketawa dan kemudian Ibra ngangkat tongkatnya. Ini benar-benar pemain yang selain jokes dia juga skillnya memang oke. Dan gue pikir bahwa Eric Bailly ini menurut gue back dengan pembelian terbaik sejak pensiunnya Ferguson. Jadi kita bisa hitung sih siapa back-back yang dibeli United pasca pensiunnya Fergie. Marcos Rojo, kemudian Daley Blind, kemudian Tuanzebe. Tuanzebe itu dia dari Akademi United. Martinez mungkin ya, Martinez. Jadi 3 pembelian back United. Ya karena United kemarin sebelumnya kan lebih mengandalkan Smalling dan Phil Jones. Itu kan back dari warisan Sir Alex. Jadi kalau MU membeli back setelah Fergie pensiun ya yang performanya jauh di bawah Bailly itu ya cuma Rojo dan Daley Blind. Sejauh ini cuma Bailly dan Martinez doang yang bisa bermain maksimal. Varane juga oke sih, tapi kan Varane juga lebih banyak cedera ya. Jadi gue sih hitungnya tetap Martinez dibandingkan Varane. Karena Varane juga memang sebelumnya kan di Real Madrid juga tampil lebih bagus gitu loh. Tapi ya karena dia rentetan cedera, jadi gue hitung bahwa Varane itu masih kalah lah sama Martinez. Kemudian kalau kita berbicara tentang Eric Bailly, dia sudah meraih 3 trofi ya. Community Shield, EFL, sama Europa League. Nah 3 trofi yang diraih Eric Bailly itu memang bermain ketika di bawah asuhan Jose Mourinho. Kita ingat kemarin waktu Jose Mourinho datang ke United di tahun 2016, Jose Mourinho itu hanya mengandalkan satu agen di mana dia mengincar 3 pemain, Ibrahimovic, Mkhitaryan, dan Eric Bailly. Siapa agen itu? Ya, Mino Raiola, almarhum Mino Raiola. Jadi ketika Eric Bailly itu datang, gue juga waktu lihat Eric Bailly ini siapa gitu kan, ini back dari mana? Gue searching dan gue lihat gameplaynya ya oke sih, dia bermain di Villarreal. Eric Bailly juga gue lihat skillnya, wah ini luar biasa. Jadi Eric Bailly ini postur tubuh tinggi, dia punya keunggulan di bola atas. Kemudian dia mempunyai sprint yang cukup bagus, ya kan? Marking pemain lawan juga oke, seperti Wan-Bissaka. Kemudian salah satu keunggulan Eric Bailly adalah tacklingnya yang sangat baik. Jadi Eric Bailly ini tahu kapan dia harus menekel lawan. Dia punya insting bahwa
ketika lawan itu masuk ke area kotak penalti, dia tanpa segan langsung tackle, dan tackle-nya gue rasa tackle bersih, tidak ada tackle yang bersifat pelanggaran keras gitu loh. Dan kenapa gue bilang Eric Bailly ini back terbaik yang pernah dibeli United pasca pensiunnya Ferguson, karena waktu Ferguson melatih United dulu itu kan United membeli Vidic, Ferdinand, nah kemudian West Brom, Gerard Pique. Ya walaupun Pique dari Akademi United, tapi ya tetap masih lebih oke Vidic sih menurut gua, karena Vidic itu kan dia punya insting untuk bisa mematikan pergerakan lawan. Ya gue pikir sih 11-12 lah Vidic dan Bailly ini, selain dengan postur tubuh yang oke. Kemudian Vidic ini juga mempunyai suatu daya juang yang sangat baik ya. Gue ingat waktu pertandingan lawan Arsenal di Old Trafford itu, kalau nggak salah di tahun 2006-2007 kalau nggak salah, Vidic ini benar-benar mempunyai suatu insting untuk bisa memutus serangan. Jadi umpan dari pemain Arsenal menuju Adebayor ya. Adebayor itu mengkontrol bola dengan kaki kiri. Memang agak sedikit tinggi sih bolanya. Jadi Adebayor dimarking oleh Vidic, kemudian Vidic menghalau bola dengan sundulan. Ini kan luar biasa ini. Kalau back-back lain mungkin menghalau bola ya dengan kaki gitu kan, merebut bola dengan kaki. Vidic langsung dengan kepala. Ini kan suatu resiko ya, kalau misalnya dia cedera bisa geger otak gitu ya. Jadi gue pikir bahwa Vidic dan Bailly ini benar-benar bisa dibilang, gue pikir ini pembelian back terbaik sih. Kalau kita main di PlayStation gitu ya, ataupun di game FIFA Mobile atau di EA Sport atau di mana Pro Evolution Soccer gitu, Konami, Eric Bailly ini selalu menjadi langganan gitu loh. Selalu menjadi langganan starting line up gue kalau misalnya main di game. Entah kenapa dia larinya cepat banget sih memang Eric Bailly ini. Ya tapi kelemahan dari Eric Bailly ini, dia mempunyai catatan riwayat cedera yang sangat buruk ya. Bisa dibilang Eric Bailly ini langganan BPJS lah. Karena gini, ketika tahun ketiganya Jose Mourinho di MU, itu di pertengahan musim itu Eric Bailly udah menunjukkan tanda-tanda dia sering keluar masuk lapangan. Makanya MU langsung membeli Victor Lindelof kala itu untuk mengantisipasi cederanya dari Eric Bailly. Kemudian setelah Jose Mourinho dipecat, masuklah Ole Gunnar Solskjaer. Nah, di sini timbul permasalahan bahwa Eric Bailly ini nggak simpatik terhadap Harry Maguire. Setelah Ole membeli Maguire dengan 80 juta pounds dan menjadikannya sebagai bek termahal di dunia, Eric Bailly ini merasa bahwa ketika dia fit, ketika dia sembuh dari cedera, kok malah Harry Maguire ini yang menjadi langganan bek tengah United. Kemudian Eric Bailly merasa kecewa dan mendatangi Ole Gunnar Solskjaer dan berdiskusi. Dia mengatakan meminta kepastian apakah saya akan mendapatkan menit bermain yang cukup baik. Tetapi ya Ole bilang, ya mau gimana, ini kan gue udah membeli Harry Maguire, back termahal 80 juta pounds. Jadi itu sudah menjadi jaminan untuk Harry Maguire bermain. Untuk mengalahkan Lindelof juga sulit ya, karena juga Ole kemarin mempertimbangkan catatan cederanya Eric Bailly sih. Karena Lindelof dibandingkan Bailly, untuk riwayat histori cederanya Eric Bailly ini lebih parah dibandingkan Lindelof. Jadi gue pikir ya apesnya aja sih Eric Bailly. Nah puncaknya kemarin waktu di tahun 2022-2023 Erik ten Hag masuk tuh ke United. Eric Bailly meminta dipinjamkan kan, tetapi Erik ten Hag sempat menahan Eric Bailly dengan mengatakan
kamu akan menjadi potensi untuk menjadi starter. Tetapi dengan kemarahan Eric Bailly terhadap Maguire membuat Erik ten Hag ya tidak punya pilihan bahwa oke, dia dipersilakan pergi ke Liga Prancis, Marseille. Selama di Marseille dia bermain selama setahun. Ya banyak cedera juga sih yang dialami Eric Bailly selama di Marseille. Jadi ya ketika dia balik ke United di musim ini dengan free transfer, otomatis United tidak merasa rugi-rugi amat gitu loh. Karena kan kemarin waktu dibeli United dari Villarreal itu di kisaran 38 juta pounds. Jadi ketika Eric Bailly ini free transfer, ya mengingat catatan cederanya sangat parah, jadi ini bukan suatu kerugian bagi United. Ya, good luck lah untuk Eric Bailly di Besiktas. Dan Eric Bailly ini pernah meraih trofi bersama United ya, 3 trofi, Community Shield, Carabao Cup, dan Europa League. Ini waktu di zaman Mourinho. Oke, sekian review dari saya tentang kepindahan Eric Bailly ke Besiktas. Jika kalian punya kritik saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari saya seputar Manchester United. Sekian dari saya, Glory Glory Manchester United. Glory, glory, Man United!